Kepanikan terjadi saat api menghanguskan 15 rumah di Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa malam. Evakuasi korban tewas dari dasar sumur di Pamekasan, Jawa Timur diwarnai tangis histeris keluarga. Warga yang emosi berusaha menghakimi terduga pelaku begal di Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Diduga memberikan dukungan kepada salah satu calon wakil presiden, belasan oknum Satpol PP di Garut, Jawa Barat mendapatkan sanksi skorsing dari institusinya. Halo, selamat pagi. Saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Rabu 3 Januari 2024. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan rumah warga di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Sementara itu di Jakarta Barat, sulitnya sumber air di lokasi kebakaran ini membuat petugas pemadam sempat terkendala menjinakkan api yang meluluh lantakan belasan rumah di kawasan Taman Sari. Kepanikan terjadi saat api dengan cepat menghanguskan 15 rumah di Jalan Keagungan Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa malam. Hembusan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan di dekatnya. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya melokalisir api agar tak merambat semakin luas. Proses pemadaman sempat terkendala dengan sulitnya sumber air di lokasi kebakaran. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah di bagian lantai 2. Tiba-tiba, api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Cerita dari awal, dari sebelah dua rumah yang itu terbakar, menyala api, langsung pelamatan karena angin dan langsung besar. Lapor kita sudah besar, langsung pelamatan, kita langsung lokalisir. 23 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil menjinakkan api 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Amukan si jago merah juga turut meluluh lantakkan rumah di Jalan Laut Seraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api yang muncul secara tiba-tiba dari bagian belakang rumah membuat penghuni panik. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa berikutnya, pemirsa, gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Selasa dini hari kembali erupsi. Akibat paparan abu vulkanik, ribuan warga terpaksa diungsikan ke sejumlah lokasi. Abu vulkanik membubung tinggi dari kawah Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Selasa dini hari. Gunung yang erupsi sejak 23 Desember 2023 lalu ini terlihat kembali mengeluarkan abu vulkanik dengan ketinggian sekitar 1.000 meter. Akibatnya 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur dan juga Kabupaten Sika terdampak erupsi abu vulkanik. Hingga Selasa sore tercatat sebanyak 1.371 warga diungsikan ke kantor Camat Ulang Kita. Sebagian diantaranya merupakan lansia dan anak-anak. Erupsi gunung api Lewotobi juga menyebabkan Bandara Franseda Maumere ditutup untuk sementara waktu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Lewotobi laki-laki mengimbau warga tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah gunung. Ya, kalau dilihat dari level siaga, sebagaimana kita tahu bersama, siaga dalam tahap kita menyiapkan diri untuk mengungsi. Dan ini pengungsian yang terjadi oleh karena kegalauan, kepanikan,
gemuruh serta debu membuat kita segera, dan itu tidak masalah, manusiawi, dan kita taati saja apa yang menjadi rekomendasi dari teman-teman vulkanologi bahwa kita harus berada di 3,5 sampai 5 kilometer. Ada beberapa masyarakat yang belum menyesuaikan, harus kita sosialisasikan terus baik menjauh dari titik erupsi. Sementara itu curah hujan yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan pergeseran tanah di wilayah ini. Akibatnya belasan rumah warga rusak. Belasan rumah warga di perbukitan Desa Sipedang, Kabupaten Banjarnegara rusak akibat pergeseran tanah. Tercatat, 13 rumah warga rusak. Bahkan 7 di antaranya rusak berat akibat pondasi rumah bergeser, hingga membuat atap dan bangunan ambruk. Warga bergotong royong membersihkan puing bangunan rumah yang hancur akibat tanah bergerak. Untuk menghindari bahaya yang terjadi, sejumlah rumah yang nyaris roboh bahkan dirobohkan oleh warga. Bencana pergerakan tanah terjadi pada Selasa petang saat wilayah ini diguyur hujan deras selama beberapa jam. Saat hujan mengguyur, sejumlah rumah mengalami retak pada tembok dan mengakibatkan sebagian bangunan rumah runtuh. Kini warga yang terdampak tanah bergerak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Sedangkan warga yang rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan memilih bertahan di rumah mereka. Habis suara bunyi kretek-kretek, tembok-tembok itu kretek-kretek gitu. Terus akhirnya sempat lari ya? Ya saya langsung lari aja, langsung saya tarik aja anak-anak saya. Habis itu terus runtuh ini ya rumah? Ya, Selang berapa ada kali 15 menit atau 10 menit gitulah, baru tuh bunyi reruntuhan gitu. Dari pendataan BPBD Kabupaten Banjarnegara, wilayah Desa Sipedang menjadi salah satu wilayah zona merah yang rawan terjadi pergerakan tanah. BPBD Kabupaten Banjarnegara mengimbau warga agar selalu waspada dan siap mengungsi ke lokasi yang aman saat terjadi hujan lebat lebih dari 3 jam. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Rentetan gempa bumi susulan yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membuat dampak kerusakan meluas ke beberapa kecamatan. Sedikitnya 1.000 unit rumah rusak akibat gempa dan lebih dari 500 jiwa terpaksa mengungsi atau menghuni pengungsian, bahkan wilayah Subang pun ikut kena imbasnya. Rentetan gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sejak Minggu hingga Selasa siang menimbulkan banyak kerusakan, terutama pada bangunan rumah warga. 7 kali gempa melanda wilayah ini. Gempa susulan hingga Senin malam berimbas pada kerusakan di 8 kecamatan. Sekitar 1.000 rumah rusak berat dan ringan, serta bencana alam ini memaksa 500-an jiwa tinggal di pengungsian. Bahkan dampak gempa juga melanda wilayah Subang, puluhan rumah warga rusak. BPBD serta BNPB hingga kini masih mendata dan memverifikasi dampak kerusakan, dan pemerintah daerah memastikan korban jiwa nihil dalam bencana alam tersebut. Tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk yang luka ringan itu ada 10 ya. Sebelumnya 11, tapi yang satu dirujuk ke RS Santosa. Kemungkinan sedang itu, jadi yang luka ringan ada 10 dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang luka sedang ada 1 dan saat ini masih di RS Santosa. Sementara puluhan pasien yang jalani penanganan medis di tenda darurat kembali ke ruang perawatan RSUD Sumedang menyusul adanya jaminan keamanan dari hasil asesmen Kementerian PUPR dan Polda Jawa Barat. Kerusakan itu tidak terlalu signifikan, dan saya rasa masih aman seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati untuk itu. Tapi namun demikian kami tetap akan menurunkan tim asesmen, tim untuk mengakses kerusakan-kerusakan apakah fatal benar atau tidak. BMKG memastikan rentetan gempa di Sumedang merupakan gempa dangkal dengan kedalaman 5 km dari permukaan tanah dengan daya rusak yang tinggi menyusul banyaknya rumah warga dan bangunan yang tidak tahan guncangan. Karena gempanya dangkal, maka energi itu sampai di permukaan masih kuat. Nah, sebenarnya gempanya tidak terlalu besar, Mbak. Hanya 4,8, 4,5. Tetapi karena dangkal 5 km di bawah permukaan, maka energinya itu masih terasa sangat kuat di permukaan. Sedangkan para pengungsi masih bertahan di pengungsian dengan menghuni tenda-tenda darurat.
Mereka memerlukan bantuan mulai dari sejumlah sarana untuk tidur dan istirahat, makanan, perlengkapan bayi, hingga obat-obatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan sebuah video longsor bongkahan batu besar yang menimpa mobil di Jalan Raya Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Kapolres Sumedang memastikan video tersebut hoaks atau berita bohong karena insiden tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2022. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kadia, sok kadia. Allahu Akbar. Video insiden longsor bongkahan batu besar menimpa mobil di Jalan Raya Cadas Pangeran, Sumedang ini meresahkan masyarakat lantaran Kabupaten Sumedang saat ini sedang dalam status darurat siaga bencana selama 7 hari pasca gempa bermagnitudo 4,8. Guna memastikan video tersebut, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono beserta jajarannya meninjau langsung lokasi Cadas Pangeran pada Selasa petang. Kapolres memastikan bahwa saat ini situasi di jalur Cadas Pangeran kondusif, tidak ada insiden longsor batu besar. Kapolres memerintahkan tim cyber dan tim Krimsus untuk menyelidiki dan mencari terduga pelaku penyebar video yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Setelah kami telusuri, ini adalah peristiwa tahun 2022. Jadi pada saat itu memang terjadi longsor, namun pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Januari 2024, kondisi Jalan Cadas Pangeran sebagaimana yang ada di video tersebut itu tidak terjadi longsor. Artinya lalu lintas berjalan lancar dan para pengguna jalan aman untuk melintas di Cadas Pangeran. Sementara itu, pemirsa, kerusakan hebat akibat gempa dahsyat berkekuatan 7,6 magnitudo di prefektur Ishikawa, Jepang terjadi tidak hanya bangunan dan kendaraan, tapi juga jalan yang mengalami keretakan. Gempa yang disebut-sebut terkuat dalam 4 dekade terakhir itu mengakibatkan 48 orang tewas dan sejumlah orang terluka. Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang menghantam prefektur Ishikawa atau bagian barat Jepang ini menimbulkan kerusakan parah bangunan dan permukiman penduduk. Di beberapa titik, kepulan asap masih tampak dari kebakaran yang ditimbulkan pasca gempa. Warga juga diimbau untuk segera menjauh dan mencari tempat aman karena gempa susulan masih terus mengguncang meski kekuatannya menurun. Sejumlah kota seperti Wajima, Suzo, Nanao, dan Anazimu terlihat kehancuran bangunan dan rumah warga. Seorang warga menyatakan sebagian dinding rumahnya hancur dan ia mungkin tak bisa menempatinya lagi. Selain itu, kerusakan juga terlihat di jalan-jalan yang retak akibat gempa. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Selasa menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kerusakan yang terjadi akibat gempa berkekuatan 7,6 magnitudo tepat pada tahun baru kemarin 1 Januari. 多数の人的被害や建物崩壊、火災など非常に大規模な被害が確認されている。こうした午前10時に津波警報が解除されました。今後本格的にこの回路を通じた輸送ルートの確保、本格的に進めてまいります。 Gempa bumi dahsyat yang melanda Jepang bagian barat telah menyebabkan sedikitnya 48 orang tewas dan merusak ribuan bangunan, kendaraan, dan perahu. Kembali ke tanah air, pemirsa, di awal tahun ini sejumlah daerah masih mengalami banjir imbas hujan deras. Banjir meluas hingga melanda 2 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Sementara itu di Balikpapan, Kalimantan Timur, petugas disiagakan untuk membantu warga yang kesulitan beraktivitas karena banjir. Sejumlah petugas diterjunkan di lokasi banjir kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain memantau situasi, para petugas juga menolong warga yang membutuhkan bantuan. Ya, genangan banjir sekira 50 cm imbas hujan deras membuat warga kesulitan beraktivitas. Memang sering terjadi di daerah kilometer 18 ini banjir seperti ini ketika hujan deras. Sudah ada warga yang dievakuasi, Pak? Alhamdulillah sudah. Tadi anak-anak sekolah yang di Gang Selamat sudah kami bisa evakuasi untuk berangkat menuju sekolah ataupun warga yang mau menuju ke pasar. Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, banjir meluas hingga melanda 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kota Besar dan Kecamatan Koto Baru. Ketinggian air sudah mencapai 1 meter. Tim SAR lantas mengevakuasi warga yang terjebak beserta sejumlah barang milik mereka. Lebih dari 1.100 unit rumah dan 1.300 keluarga terdampak banjir. BPBD Dharmasraya menyatakan status tanggap darurat bencana banjir. Sejumlah tenda darurat pun didirikan.
Sementara itu, banjir di Desa Ngambak Rejo, Grobogan, Jawa Tengah membuat warga harus memblokade jalan yang terendam. Warga kesal karena banyak kendaraan yang menerobos banjir dengan kecepatan tinggi dan memicu gelombang air hingga merusak rumah mereka. Jadinya kalau ada orang lewat motor-motor kan airnya itunya kenceng. Warga kesal Bu ya? Iya, apalagi truk tadi pintu saya sampai ini aja pada jebol. Banjir akibat luapan bendung Glapan di Desa Ngambak Rejo mulai surut Selasa sore. Warga langsung membersihkan rumah dari lumpur tebal yang terbawa banjir. Warga berharap hujan tak kembali mengguyur sehingga banjir bisa benar-benar surut. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, banjir juga merendam halaman rumah sakit menyusul hujan deras yang mengguyur Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara banjir melanda 2 kabupaten di Riau memaksa petugas gabungan menyusuri rumah warga dengan perahu karet untuk memberikan bantuan dan pengobatan. Dua aliran sungai besar yakni Sungai Batang Lubu dan Sungai Kampar kian meluap selama 2 pekan terakhir hingga merendam ribuan rumah dan sarana umum di 2 kabupaten yakni Rokan Hulu dan Kampar, Riau. Kondisi warga yang terdampak salah satunya di Desa Sontang, Bonai, Darussalam kian memprihatinkan dan mulai terserang berbagai penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Selain merendam rumah dan sarana umum seperti sekolah dan tempat ibadah, banjir juga memutus sejumlah ruas jalan desa. BPBD memastikan 40 desa di 10 kecamatan dan sekitar 1.000 rumah terdampak bencana ini. Kalau kecamatan udah hampir 10 kecamatan. Kalau desa udah hampir sekitar 40 desa udah. Rumah yang terendam sekitar rumah yang terendam. Kalau rumah yang terendam udah diperkirakan udah hampir ribuan. Sementara banjir juga merendam halaman sebuah rumah sakit di Samarinda, Kalimantan Timur Selasa malam. Luapan air akibat hujan deras berimbas pada terganggunya kegiatan keluarga pasien. Untuk menjangkau ruang perawatan pasien, keluarga harus melintasi genangan air. Ahmad Dison dan Amir Hamzah melaporkan dari Kampar, Riau dan Samarinda, Kalimantan Timur. Jembatan Kedung Waduk di Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah ambrol. Runtuhnya jembatan penghubung antar dukuh ini membuat seorang pemotor terperosok dan hanyut. Dari video amatir milik warga, sejumlah orang tengah mengevakuasi sebuah motor dari Sungai Jimbangan di Sragen, Jawa Tengah. Mereka kemudian mengangkat dan membawa motor itu ke tepian sungai. Sebelumnya motor bersama pengendaranya jatuh ke sungai saat melintasi jembatan yang sudah ambrol. Karena tak tahu jembatan runtuh, korban tak sempat hentikan laju motornya. Korban merupakan pria berusia 68 tahun, selamat dari maut kendati sempat hanyut. Sementara akibat banjir bandang, sebuah jembatan utama penghubung desa Sukahurip menuju pusat kota di Subang, Jawa Barat ambles sedalam 2 meter. Akibatnya selain jembatan tak bisa dilintasi kendaraan, kegiatan warga pun menjadi terganggu. Heri Prasetyo dan Zainal Arifin melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat. Di peristiwa berikutnya, pemirsa, diduga tersengat arus listrik saat memperbaiki mesin pompa air. Seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur tewas tenggelam di dalam sumur. Anggota keluarga histeris melihat jasad korban dievakuasi dari dasar sumur. Menggunakan peralatan penyelaman, tim SAR Brimo Pamekasan mengevakuasi seorang pria 45 tahun yang tewas tenggelam di sumur sedalam 30 meter pada Selasa siang. Kejadian ini membuat warga desa Sentol, Pamekasan, Madura, Jawa Timur berkerumun. Sempat terkendala lantaran sempitnya diameter sumur, namun jasad korban akhirnya berhasil diangkat dari dasar sumur itu. Anak dan istri korban menangis histeris melihat anggota keluarganya sudah tak bernyawa. Diduga pria itu tercebur ke dalam sumur akibat tersengat arus listrik saat memperbaiki pompa air. Namun tak ada yang mengetahui saat peristiwa terjadi hingga keluarga menemukan korban di dalam sumur. Korban mau membetulkan mesin pompa air. Mungkin korban tersengat atau kena arus pendek. Ini korban sendiri apa ada rekan? Sendiri. Korban sendiri membetulkannya. Jadi murni kecelakaan sendiri. Usai dievakuasi, jasad korban akan divisum guna pemeriksaan lebih lanjut. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur.
Kita ke informasi lainnya, seorang anggota polisi tewas usai tertabrak mobil saat sedang mengatur lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah. Sempat menjalani perawatan medis tapi nyawa korban tidak tertolong. Kamera pengawas ini merekam detik-detik tertabraknya seorang anggota polisi di Simpang 4 Klaten Town Square, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya, Aibda Suarseno menderita luka-luka setelah ditabrak sebuah mobil yang melintas saat sedang mengatur lalu lintas. Anggota Satlantas Polres Klaten itu sempat dirawat di rumah sakit. Naas, setelah pulang ke rumah, ia meninggal dunia pada 1 Januari 2024. Isak tangis keluarga mengiringi saat jenazah dibawa dari rumah duka ke tempat peristirahatan terakhirnya di Desa Merbung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa siang. Dari hasil pemeriksaan, diduga pengemudi mobil kurang konsentrasi saat berkendara hingga menabrak korban. Tersangka mengakui bahwa memang dia lalai. Dia tidak melihat pada saat akan berbelok ke arah alun-alun, dia tidak melihat karena pandangan dia tidak ke depan tapi menoleh ke kiri. Dan itu juga kita lihat rekaman CCTV, ada indikasi juga bahwa yang bersangkutan itu memegang handphone. Sang sopir tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Ia terancam hukuman 6 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah tewas setelah menjadi korban tabrak lari di perempatan Simpang Bener pada Selasa malam. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa, seorang pria tewas setelah minibus yang dikendarainya menabrak pohon di pinggir jalan. Petugas langsung mengevakuasi jasad Muhammad Zainuri ke RSUD RA Basuni usai minibus yang dikendarai bersama istrinya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Selasa malam. Sementara sang istri, Siti Komariah, hanya mengalami luka. Kecelakaan berawal saat korban hendak mengantar sang istri ke rumah sakit untuk kontrol. Kendaraan korban yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara menuju selatan tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon di pinggir jalan. Diduga, pria 43 tahun itu mengantuk saat mengemudi. Kerasnya benturan membuat bagian depan minibus ringsek. Kini, kecelakaan tunggal itu ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto Kota. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, seorang pria tewas usai menjadi korban tabrak lari di perempatan Simpang Bener Selasa malam. Petugas unit laka Satlantas Polres Sragen yang mendatangi lokasi kejadian hanya menemukan motor korban di pinggir jalan dengan kondisi rusak. Usai mengevakuasi kendaraan korban, petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban ini dari arah timur, kalau saya lihat itu mau belok ke kanan. Nah, mungkin karena kurang hati-hati, karena suasana malam hari, dan akhirnya dia tidak mengetahui dari belakang itu ada kendaraan. Nah, dia pas mau belok kanan, ternyata dari belakang itu ada kendaraan dari arah Surabaya, ya akhirnya terjadi laka. Dan untuk korban memang entry di lokasi. Korban sudah dievakuasi petugas PSC 119 Sragen dari lokasi kejadian. Kendaraan penabrak masih dalam penyelidikan unit Satlantas Polres Sragen. Persimpangan Bener memang kerap terjadi kecelakaan. Minimnya penerangan membuat lokasi itu rawan kecelakaan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat terbakar setelah bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Sementara pemimpin oposisi Korea Selatan ditikam orang saat berkunjung ke Tenggara Kota Busan. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Pemimpin oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung diserang dan dilukai seorang pria tak dikenal saat berkunjung ke Tenggara Kota Busan Selasa kemarin. Lee diserang saat ia mengunjungi lokasi pembangunan bandara baru. Media Korea Selatan mengutip sejumlah saksi di TKP mengatakan pelaku menggunakan senjata mirip pisau untuk menikam leher Lee. Upaya penyelamatan langsung dilakukan terhadap ketua oposisi utama Partai Demokrat ini untuk menghentikan pendarahan di leher. Tak berselang lama, Lee diterbangkan ke Seoul untuk penanganan medis lebih lanjut. Kepolisian telah mengamankan pelaku penusukan, pria berusia 60 tahun. Aparat masih menyelidiki motif di balik serangan itu. Insiden kecelakaan pesawat terjadi di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang ketika sebuah pesawat dari maskapai Japan Airlines terbakar saat mendarat Selasa sore waktu setempat. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik terbakarnya pesawat penumpang yang membawa 367 penumpang dan 12 kru ini. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku padamkan api yang berkobar dan menutup semua landasan di Bandara Haneda.
Dilaporkan seluruh penumpang dan kru berjumlah total 379 berhasil diselamatkan. Diduga pesawat jenis Airbus A350 ini terbakar usai bertabrakan dengan pesawat milik penjaga pantai. Penjaga pantai Jepang menyatakan pilot pesawat mereka berhasil menyelamatkan diri, namun 5 awak lainnya tewas. Pesawat dijadwalkan akan bertolak ke Niigata untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak gempa dahsyat hari Senin kemarin. Di Orinda, negara bagian California, Amerika Serikat, sebuah kereta komuter tergelincir dan terbakar. Kereta B Area Rapid Transit ini baru saja meninggalkan Orinda untuk menuju Lafayette. Namun tiba-tiba 2 gerbong depan anjlok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan sejumlah penumpang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa. 2 orang petugas Satpol PP diduga dikeroyok oleh sejumlah orang di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebon Kacang, Menteng, Jakarta Pusat. Kedua korban telah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polsek Metro Menteng. Sekelompok orang tiba-tiba mengeroyok 2 orang petugas Satpol PP di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Pengeroyokan ini pun mendapat kecaman dari warganet setelah video rekaman ini tersebar di dunia maya. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kapolsek Metro Menteng, Kompol Bayu Marviando menyebut dugaan pengeroyokan bermula saat petugas Satpol PP berinisial SS ditampar oleh pria berinisial SN. Melihat rekannya ditampar, korban yang merupakan anggota Satpol PP mencoba melerai perselisihan keduanya. Namun, terduga pelaku SN justru bertambah emosi. Kemudian tiba-tiba rekan SN datang dan langsung mengeroyok kedua petugas Satpol PP tersebut. Atas kejadian ini, korban membuat laporan di Polsek Menteng. Polisi langsung melakukan proses penyelidikan terkait dugaan kasus pengeroyokan itu. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Warga yang emosi berusaha menghakimi terduga pelaku begal di Pasuruan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Janet Lee sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang pria babak belur dihajar warga usai gagal merampas motor milik seorang perangkat desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi terduga pelaku di tengah kerumunan warga yang emosi pun berlangsung dramatis. Warga desa Sumberrejo yang emosi langsung berkerumun saat polisi berusaha mengevakuasi terduga pelaku begal keluar dari kantor desa Selasa siang. Banyaknya warga yang berkerumun membuat polisi memutuskan untuk kembali membawa masuk terduga pelaku ke kantor desa. Sebelumnya, terduga pelaku bersama 2 rekannya nekat merampas motor milik Sugeng Prawito, seorang perangkat desa Sedepan, Kabupaten Pasuruan, saat korban hendak ke sawah. Korban yang menyadari motornya hendak dirampas langsung mengejar terduga pelaku sembari teriak meminta tolong. 1 terduga pelaku berhasil ditangkap korban, sementara 2 rekannya berhasil kabur. Naas, saat ditangkap, terduga pelaku sempat melawan dengan menyabetkan celurit dan melempar bom ikan pada korban. Akibatnya, korban terluka parah di bagian kepala dan kini masih menjalani perawatan di RSUD Grati, Pasuruan. Saat warga lengah, polisi kembali mencoba mengevakuasi terduga pelaku. Namun warga yang menunggu di depan kantor desa kembali berkerumun untuk melampiaskan emosi mereka. Meski demikian, polisi berhasil membawa terduga pelaku ke dalam mobil tahanan dan langsung melarikannya ke Mapolres Pasuruan. Kita akan lakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Pelaku kita amankan, nanti ke Polres, kita tindak lanjuti, dan warga juga seperti itu. Kita jaga supaya tidak ada benturan antara masyarakat dengan aparat, karena kita sama-sama adalah tujuannya untuk kebaikan, yaitu menjaga Kamtibmas, situasi keamanan masyarakat di desa. Sempat kesulitan kan? Ya, sempat sedikit karena masa begitu banyak kepingin menghakimi. Polisi kini tengah mengembangkan kasus ini untuk menangkap 2 terduga pelaku lainnya yang berhasil kabur. Dan Dari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.
Hanya karena jengkel, seorang ayah di Kota Semarang, Jawa Tengah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Sementara 2 orang kakak adik di Pematang, Siantar, Sumatera Utara menganiaya ayah kandungnya hingga tewas lantaran mereka tak terima korban memaksa untuk rujuk dengan mantan istrinya. Inilah salah seorang pelaku pembunuh ayah kandung saat digiring petugas Satreskrim Polres Siantar. 1 pelaku lain tak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Peristiwa tragis itu terjadi saat kedua pelaku dan ibunya hendak merayakan tahun baru. Namun tiba-tiba sang ayah telah menghilang sejak 3 tahun, datang dan meminta rujuk dengan sang ibu. Kakak dan adik itu pun menolaknya lantaran pria tersebut kerap mabuk-mabukan dan menyiksa ibu mereka. Perkelahian pun terjadi yang membuat sang ayah meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolresta Pematang Siantar dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Terjadi pergumulan ya, di mana sang bapak kemudian dilawan oleh 2 orang anak-anaknya ya, jadi saling pegang, saling dorong, saling pukul ya, karena 2 orang maka sang bapak ini kalah. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, polisi mengamankan Sutikno Miji, seorang ayah yang menjadi tersangka pembunuhan terhadap anak kandungnya dan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan kematian ini berawal dari kejengkelan tersangka terhadap korban yang mabuk saat pulang ke rumahnya. Bahkan korban mengancam anggota keluarganya dengan senjata tajam. Dengan dalih untuk menyelamatkan anggota keluarga dari ancaman penusukan, tersangka pun terlibat duel hingga korban tewas. Rumah tangga yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap mantu ya, terhadap anak kandung ketika anak kandung ini pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dengan membawa pisau dan mengancam adiknya. Kita beralih ke peristiwa lainnya. Polisi mengungkap motif kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan seorang pria terhadap istrinya di Malang, Jawa Timur. Pelaku menuduh korban berselingkuh setelah 5 bulan tak kunjung pulang ke rumah. Aparat kepolisian Polres Malang Kota mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap tersangka James Lodwick. Kepada penyidik, pelaku mengaku kesal kepada istrinya karena memilih hidup terpisah selama 5 bulan lebih. Pelaku juga menuduh istrinya berselingkuh dan tak kunjung pulang ke rumah. Padahal menurut petugas, kemudian korban meninggalkan rumah akibat sering diperlakukan kasar oleh pelaku. Motifnya adalah tersangka merasa jengkel ataupun marah karena korban meninggalkan rumah semenjak 5 Juli 2023. Jadi sejak hari itu sampai hari kejadian sudah 5 bulan 25 hari. Dan juga ada dugaan bahwasanya korban meninggalkan rumah karena adanya orang ketiga. Padahal itu tidak bisa dibuktikan karena berdasarkan keterangan saksi bahwasanya korban meninggalkan rumah adalah ke tempat keluarganya. Hasil pemeriksaan psikiater, kondisi kejiwaan tersangka dinyatakan normal. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Sebelumnya, warga di Jalan Serayu, Kota Malang, Minggu pagi digegerkan dengan peristiwa pembunuhan dan mutilasi. Korbannya adalah Nimade Sutarini. Sementara pelaku adalah James Lodwick yang tak lain adalah suami korban. Usai membunuh dan memutilasi istrinya, pelaku menyerahkan diri ke Mapolsekta Blimbing, Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Setelah kabur ke hutan, tersangka pembunuhan terhadap pamannya akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi sektor Ponorogo, Jawa Timur. Tersangka nekat menghabisi nyawa pamannya selain soal sengketa lahan, juga sakit hati terhadap korban yang kerap menghina ibunya. Pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga dekat di Ponorogo, Jawa Timur terjadi saat pergantian tahun baru. Keponakan nekat menganiaya dan menghabisi nyawa pamannya sendiri. Ahmad Prasetyo, warga desa Pulung ini menjadi tersangka pembunuhan terhadap pamannya. Ia menyerahkan diri ke polisi setelah kabur ke hutan. Tersangka nekat menghabisi nyawa pamannya selain soal sengketa lahan juga sakit hati terhadap korban yang kerap menghina ibunya.
Keterangan daripada pelaku bahwa motifnya adalah karena dia sakit hati, ibunya disakiti. Terkait dengan ucapan maupun perbuatan perilaku korban yang sudah lama terjadi sebetulnya. Tetapi puncaknya ketika korban pada saat bekerja di Kalimantan mendengar ibunya diperlakukan tidak pantas, kemudian sampai sakit dan ponakannya diancam. Sebelumnya seorang pria menganiaya pamannya hingga tewas pada malam pergantian tahun di Ponorogo, Jawa Timur. Sengketa tanah diduga jadi pemicu tersangka murka hingga tega menghilangkan nyawa korban. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Kurang dari 24 jam terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 wanita yang jasadnya ditemukan di rumah penitipan hewan di Blitar, Jawa Timur berhasil ditangkap. Terduga pelaku tak lain adalah asisten rumah tangga di rumah korban. Pria bernama Aza Fartadinata ini tak berkutik saat ditangkap aparat kepolisian di rumahnya di Kediri, Jawa Timur. Lelaki itu diduga pelaku pembunuhan terhadap 2 orang wanita yang jasadnya ditemukan di rumah penitipan hewan di Blitar, Jawa Timur. Dalam penangkapan kurang dari 24 jam itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti, antara lain sebilah parang yang digunakan terduga pelaku untuk menghabisi nyawa kedua korban. Salah satu korban merupakan majikan terduga pelaku, sementara seorang lagi asisten rumah tangga di rumah sang majikan. Dari pemeriksaan petugas, AF tak lain adalah asisten rumah tangga di rumah sang majikan. Polisi masih mendalami motif tersangka nekat menghabisi nyawa kedua korban. Kami temukan dalam olah tkp itu ada beberapa benda-benda lain, baik itu benda tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya, karena di korban ada beberapa luka yang diduga dari benda tumpul. Temuan 2 mayat wanita di rumah penitipan hewan peliharaan Senin malam menggemparkan warga Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar. 1 mayat ditemukan di teras rumah dan 1 lainnya berada di dalam ruangan dalam kondisi telah membusuk. Temuan mayat sang pemilik rumah dan asisten rumah tangga itu berawal dari kecurigaan warga terhadap bau busuk dari dalam rumah penampungan hewan tersebut. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Pelaku pungutan liar di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat diringkus tim Klewang Polresta Padang. Saat penangkapan, pelaku sedang tidur pulas di rumahnya. Uang kebersihan. Viral di jagat maya, video seorang pemuda melakukan pemalakan terhadap wisatawan di Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku melakukan pungutan liar dengan meminta uang secara paksa kepada pengunjung. Sasarannya ibu-ibu dan muda-mudi di tepi pantai. Pelaku meminta uang sebesar Rp30.000 hingga Rp300.000 dengan dalih untuk uang parkir dan kebersihan di kawasan Pantai Padang. Setelah viral dan berdasarkan laporan warga, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menggerebek rumahnya di kawasan Purus Padang Barat. Saat dibekuk, pelaku tengah tidur nyenyak. Hei, selamat ulang tahun, Happy New Year, selamat tahun baru, tidur setahun depan. Polisi mengamankan pelaku ke Mapolresta Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi alhamdulillah berkat laporan dari masyarakat, kami dari jajaran tim Klewang Polresta Padang gabungan dibantu dengan tim Raja Wali, akhirnya kami bisa mengamankan pelaku pemerasan, modus parkir, modus uang ronda, dan modus lainnya. Yang mana untuk pelaku sudah mengakui perbuatannya, meminta kepada korbannya berkisar dari Rp35.000, ada Rp300.000, ada jaminan handphone. Pelaku dijerat pasal pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Diduga dipicu kebocoran tabung gas LPG, si jago merah melumat 4 rumah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. 6 unit rumah semi permanen di Kota Bengkulu ludes terbakar. Sementara itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, si jago merah melumat 4 rumah yang diduga dipicu kebocoran tabung gas LPG.
Petugas pemadam kebakaran Kota Waringin Timur berjibaku memadamkan api yang membakar 4 unit rumah di Jalan Biak, Kelurahan Sawahan, Sampit, Selasa siang. Hembusan angin yang cukup kencang ditambah lagi bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api sulit dipadamkan. Setelah berupaya keras selama 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Resminya kita ada tim investigasi dari dinas, dan mungkin ada juga dari pihak kepolisian, tetapi dugaan sementara ini kebocoran gas saja. Kebocoran gas LPG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena tabung gas bocor saat digunakan untuk memasak. Sementara di Jalan Batanghari, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, kebakaran menimpa 6 unit rumah semi permanen. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah, lalu merembet ke rumah lainnya. Kebakaran itu cepat membesar karena di salah satu rumah terdapat aspal dan cairan bahan bakar minyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lainnya, seorang pria hilang karena tenggelam saat mencari kayu di Sungai Bengawan Solo di Ngawi, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat debit sungai tersebut meluap. Menggunakan perahu karet, sejumlah petugas menyisir Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Lokasi seorang pria 62 tahun hilang diduga terseret arus. Pencarian itu dilakukan sejak Selasa pagi, namun warga desa Karanggeneng, Kecamatan Pitung, Ngawi tersebut belum juga ditemukan. Istri korban terus menangis sejak menerima kabar hilangnya sang suami. Saat itu, korban bersama sejumlah warga lain mencari kayu di sungai tersebut. Aktivitas ini kerap dilakukan warga sekitar kala debit air sungai sedang meluap lantaran banyaknya kayu yang terseret arus. Giliran untuk mencari kayu ini, kayu yang larut ini. Nah, pada saat giliran yang bersangkutan mengambil kayu di tengah, kemudian selang beberapa 1 jam kok yang bersangkutan belum kunjung kembali ke tepi, akhirnya dicari dan tidak ditemukan. Buruknya cuaca dan derasnya arus sungai menghambat proses pencarian. Rencananya, upaya pencarian akan kembali dilakukan pada hari Rabu. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu, seorang anak buah kapal yang tenggelam di Sungai Muara Pangkal Balam di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korban terjatuh ke sungai saat sedang duduk di pinggir kapal. Dua hari pencarian, upaya tim SAR gabungan menemukan seorang anak buah kapal yang tenggelam di Sungai Muara Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung akhirnya membuahkan hasil. Jasad ABK bernama Imron ditemukan Selasa siang, sekira 1 mil dari titik awal korban tenggelam. Korban ditemukan posisi di dalam alur. Sebelum terjatuh ke sungai, korban sedang duduk di pinggir kapal pada Senin malam. 2 rekan korban sempat berusaha menyelamatkannya, namun karena arus sungai deras, korban tidak bisa diselamatkan. Pada pukul 10.33 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak dari LKP sekitar 1 nautical mil. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pemirsa, di awal tahun baru 2024, sejumlah kebutuhan pangan masih mahal. Harga bawang, baik bawang merah maupun bawang putih per kilonya menyentuh angka Rp50.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp35.000 saja. Komoditas pangan di pasar tradisional masih mahal, bahkan cenderung belum turun ke harga normal. Di Pasar Cawang, Jakarta Timur, harga beragam bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, menyentuh harga Rp50.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga bawang sekitar Rp35.000 per kilogram. Tidak hanya bawang yang masih tinggi harganya, tapi harga sayur mayur seperti tomat meroket juga. Jika biasa per kilo tomat dibanderol Rp16 hingga Rp18.000, kini tomat menyentuh harga Rp27.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam di pasar besar Kota Palangkaraya melonjak tajam, di mana biasanya 1 kilogram dijual dengan harga Rp40.000, kini naik menjadi Rp53.000 per kilogram. Sudah 1 pekan lebih harga ayam melonjak dikarenakan stok ayam yang berasal dari Banjarmasin berkurang.
Di informasi berikutnya, pemirsa, mengawali kunjungannya di tahun 2024, Presiden Joko Widodo melakukan belusukan ke Pasar Pagi Purworejo, Jawa Tengah. Presiden memantau harga bahan pangan pasca penggantian tahun. Didampingi Ibu Negara Iriana, Presiden Joko Widodo Selasa pagi mengunjungi Pasar Pagi Kecamatan Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Presiden mengecek harga sembako dan bahan pangan pasca pergantian tahun, terutama beras dan cabai. Dalam kesempatan itu, Presiden juga membeli sayuran dan cabai rawit. Kepada Presiden, para pedagang cabai menyampaikan harapannya agar pemerintah bisa mengendalikan harga bahan pangan yang saat ini dinilai mahal. Harapannya apa Pak dengan kedatangan Pak Presiden ke sini? Harapannya ya harga sembako tidak terlalu tinggi, terjangkau di masyarakat. Sementara itu Presiden menjelaskan melonjaknya harga beras karena impor beras dari negara lain tidak ada. Sementara jumlah panen di dalam negeri hanya sedikit akibat anomali cuaca El Nino yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Dua negara stop tidak mau ekspor berasnya sehingga terjadi kegoncangan harga beras, harga pangan di dunia, semua negara mengalami. Presiden juga memastikan stok beras pemerintah saat ini aman. Jumlah stok cadangan beras di Bulog masih ada 1,4 juta ton. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Pada awal tahun, Capres dan Cawapres masih terus melakukan aktivitas kampanye di sejumlah daerah. Selain mendengarkan keluhan warga, janji kampanye juga diutarakan kepada calon pemilih. Cawapres nomor urut 1 Caimin bertemu dengan sejumlah nelayan di pemukiman Kampung Nelayan Kaliadem, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Muhaimin Iskandar mendengarkan sejumlah keluhan perihal bahan bakar dari para nelayan. Ia berjanji akan memberikan akses gratis bagi mereka, tapi bukan dari subsidi BBM, melainkan subsidi dari data kemiskinan. Ia juga menegaskan perlunya meningkatkan kelayakan kehidupan warga di Kampung Nelayan Kaliadem. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri undangan haul pendiri Pondok Pesantren Genggong di Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada hari Selasa. Prabowo disambut sejumlah ulama dan pengasuh Ponpes serta para simpatisan. Ponpes Genggong menjadi tujuan satu-satunya kampanye politik Prabowo ke Jawa Timur pada hari Selasa sebelum terbang kembali ke Jakarta. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan makan malam bersama pendeta sekota Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan digelar tertutup dihadiri tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, dan setelah acara, TPN Ganjar Mahfud menginstruksikan ke seluruh jajaran kader dan relawan untuk mengawasi tempat pemungutan suara. Pengawasan TPS guna mengantisipasi terjadinya sabotase surat suara saat pencoblosan. Ya, pemirsa, saksikan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024, debat calon presiden dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik Minggu 7 Januari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Kita lanjutkan informasi berikutnya, pemirsa. Diduga akibat memberikan dukungan kepada salah satu calon wakil presiden, belasan oknum Satpol PP di Garut, Jawa Barat menjalani sidang internal. Dari hasil persidangan, para oknum anggota Satpol PP itu mendapatkan sanksi skorsing dari institusinya. Sebanyak 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalani sidang internal secara tertutup di ruang Trantibum pada hari Selasa. Sidang dipimpin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Garut dan juga seluruh jajaran kepala bidang menyusul mencuatnya video yang berisi pernyataan dukungan terhadap salah satu calon wakil presiden. Dari hasil persidangan, ke-13 oknum anggota Satpol PP itu dinyatakan bersalah melanggar kode etik ASN karena tidak netral. Salah satu anggota yang diduga menjadi otak di balik pembuatan video dikenakan sanksi skorsing 3 bulan tanpa tunjangan. Sedangkan 12 lainnya dikenakan sanksi 1 bulan tidak menerima tunjangan. Kami sidangkan, ya. Tentu saja kita sudah memutuskan karena sesuai dengan ketentuan di sini yang bersangkutan kena skorsing. Jadi yang pelaku utamanya itu saudara CI ya, itu kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Jadi di skorsing 3 bulan
terus yang lainnya diskorsing 1 bulan, itu pun tanpa tunjangan. Baliho caleg salah satu partai politik menimpa sejumlah pengendara sepeda motor hingga terjatuh dan terluka di Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Barat akan kembali memanggil caleg dan partai pemilik alat peraga kampanye itu. Video kamera pengawas merekam sejumlah pengendara motor yang tertimpa baliho caleg salah satu partai politik ini viral di media sosial. Akibat tertimpa alat peraga pemilu, setidaknya ada 3 pengendara sepeda motor yang terjatuh dan terluka saat melintas di kawasan Lingkar Luar Kembangan, Jakarta Barat. Terkait kejadian tersebut, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Barat berencana memanggil ulang pihak calon anggota legislatif dan partai pemilik alat peraga yang jatuh menimpa pengendara sepeda motor. Kalau dari sanksi terkait dengan baleho-baleho itu, yaitu sebetulnya sanksi administratif. Tetapi kalau ada kecelakaan dan mengakibatkan orang lain terluka, itu di luar sanksi yang ada di penyelenggara pemilu. Atau misalkan kelalaian lah, itu mungkin menjadi ranahnya pihak kepolisian. Menurut peraturan KPU, sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, JPO, rumah sakit, jalan-jalan protokol tidak boleh dipasang alat peraga kampanye. Jayadi melaporkan dari Jakarta. KPU Jakarta Utara menemukan surat suara pemilu yang cacat, yakni tinta yang meluber atau lunter. Sementara itu di Jakarta Barat, ratusan warga berjibaku untuk memilah dan melipat surat suara pemilu legislatif. Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat mulai memilah dan melipat surat suara di kawasan Gor Kebonjeruk. Surat suara harus memenuhi standar sesuai ketetapan KPU RI mulai dari hasil cetakan, nomor urut, hingga gambar. Pemilihan dan pelipatan hampir 2 juta surat suara untuk DPR RI untuk Dapil 3 Jakarta Barat, Utara, dan juga Kepulauan Seribu melibatkan 210 orang warga. Sementara itu KPU Jakarta Pusat pada Selasa siang menerima lebih dari 800.000 surat suara calon presiden dan calon wakil presiden. KPU menjadwalkan pengiriman surat suara ke gudang logistik tingkat kecamatan setelah pihaknya menerima surat suara secara lengkap, mulai dari surat suara calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPD dengan batas akhir 25 Januari 2024. Dan sementara itu dalam pemilahan dan pelipatan surat suara pemilihan calon legislatif tingkat DPRD, KPU Jakarta Utara menemukan surat suara pemilu yang cacat, yakni tinta yang meluber atau luntur. Dari 1.385.000 surat suara, KPU memastikan yang cacat kurang dari 1%. Kita jeda sejenak pemirsa, fokus bagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah seorang pemuda nyaris diamuk massa di tengah kepanikan saat kebakaran melanda sebuah toko material di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Anda kembali di Fokus Pagi. Kebakaran melanda sejumlah rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Tambora 3, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Titik api yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan menjinakkan si jago merah. Dengan leluasa api membakar permukiman warga di Jalan Tambora 3, Jakarta Barat, Rabu dini hari menyusul besarnya tiupan angin di kawasan ini. Si jago merah menghanguskan sedikitnya 5 rumah warga. Upaya pemadaman sempat terkendala akibat sempitnya jalan menuju tempat kejadian. Api padam setelah petugas mengerahkan belasan unit mobil damkar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Sementara itu seorang pemuda nyaris diamuk massa di tengah kepanikan saat kebakaran melanda sebuah toko material di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga lelaki itu mengambil kesempatan hendak mencuri ketika warga sibuk menyelamatkan barang-barang dari peristiwa kebakaran. Kobaran api melalap sebuah toko material di Jalan Gardu, Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa siang. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Timur lantas berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 17 mobil damkar. Banyaknya barang mudah terbakar seperti thinner dan kayu membuat si jago merah cepat membesar. Sejumlah warga panik, khawatir api merambat ke rumah mereka.
Tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari kamar karyawan. Bakar mulainya dari lantai 2, itu tempat istirahat karyawan. Nah, dengan jumlah karyawan 6 orang, diduga dari korsleting listrik. Karena saat itu karyawan sedang di bawah semua, sedang bekerja oleh pemiliknya. Dan api langsung besar, menyambar ke bagian bawah. Dan di sini ada cat, ada karyawan yang mudah terbakar. Ada saja ulah pemuda yang mengambil kesempatan pada musibah kebakaran. Diduga ia memanfaatkan situasi kepanikan dan hendak mencuri barang berharga dari rumah seorang warga di samping lokasi kebakaran. Makin mencurigakan lantaran ia berkelit dengan mengaku-ngaku sebagai penjual bensin eceran. Nah kan yang pemilik rumah namanya saya kurang tahu. Jadi saya minta temenin untuk ambil surat rumah. Oh, yang ibu-ibu tadi? Ya oke. Orang laki-laki ngikut. Saya ke ibu yang punya rumah, Bu ini saudara bukan? Bukan. Saya panggil warga 1 orang untuk ngamanin tersangka itu. Beruntung petugas Satpol PP berhasil mengamankan pemuda ini dari amukan massa. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Salah satu tokoh pergerakan mahasiswa yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa malam. Rizal Ramli tutup usia dalam perawatan di RSCM karena sakit. Keluarga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka almarhum mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada hari Selasa. Mereka sedianya menyambut kedatangan jenazah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang diberangkatkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Suasana duka menyelimuti rumah duka saat jenazah Rizal Ramli tiba di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Rizal Ramli wafat pada usia 69 tahun setelah jalani perawatan medis selama sebulan akibat sakit. Almarhum kelahiran Padang, Sumatera Barat 10 Desember 1954 ini merupakan mantan aktivis dan tokoh pergerakan mahasiswa yang juga ahli ekonomi serta politisi. Sejumlah posisi penting pernah ia jabat, mulai dari Kepala Bulog, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, hingga Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya. Rencananya keluarga akan memakamkan jenazah almarhum pada Kamis 4 Januari 2024 di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi dari lapangan hijau, pemirsa. Timnas Indonesia menelan kekalahan pada laga uji coba perdana jelang Piala Asia. Melawan Libya, skuad Garuda takluk 4 gol tanpa balas. Tim nasional Indonesia menjajal kekuatan Libya dalam laga uji coba di Stadion Mardan, Antalya, Turki, Selasa malam. Bermain dengan formasi 4-4-2, skuad Garuda tertinggal 0-1 di babak pertama setelah gawang Syahrul Trisna dijebol Ahmed Ekrawa pada menit 25. Di interval kedua, pelatih Sintayong mengganti para pemain kecuali Syahrul Trisna. Percobaan ini malah membuat Indonesia kebobolan 3 gol lagi. Diawali gol Omar Al-Khoja. Lalu gol Nur Aldin Al-Kulaib jelang waktu normal berakhir. Ditutup dengan gol Ala Al-Kajdar saat injury time. Indonesia pun kalah 0-4. Mark Klok dan kolega akan kembali melawan Libya dalam laga uji coba kedua, Jumat 5 Januari mendatang. Pemirsa, berbagai persiapan menjelang perayaan ulang tahun ke-29 Indosiar terus berlangsung demi menyajikan penampilan yang spektakuler. Bersama 9 host kesayangan pemirsa Indosiar, konser Raya 29 tahun Indosiar luar biasa akan ditayangkan tanggal 10 dan 11 Januari 2024 mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kesibukan persiapan perayaan ulang tahun ke-29 Indosiar sudah dimulai dari pengisi acara hingga teknis dekorasi dan panggung. Kisha Alvaro, salah satu pengisi acara, sudah sibuk melakukan proses rekaman di studio Audiopis dan Mogot, Jakarta Barat. Putra sulung Pasha, vokalis band Ungu ini sedianya bakal menyanyikan 3 lagu pada malam puncak perayaan ulang tahun Indosiar 11 Januari 2024 mendatang. Lagunya, oke, 1 lagu aja deh. Bocorannya 1 lagu ini pernah jadi top chart di Spotify. Nanti dengan berapa juta streaming gitu waktu itu.
Persiapan juga dilakukan tim teknis tata panggung dan dekorasi. 2 set panggung di dalam dan luar ruangan pun sudah mulai didirikan. Panggung luar ruangan menempati halaman Studio 5 Indosiar, sementara panggung kedua menempati Studio 6 atau Studio MTech City Daan Mogot, Jakarta Barat. Kemeriahan HUT ke-29 Indosiar kali ini akan dikawal 9 host kesayangan pemirsa Indosiar. Antara lain Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Ramzy, Gilang Dirga, Aldi Taher, dan sederetan artis ternama lainnya. Konser Raya 29 tahun Indosiar luar biasa akan ditayangkan 2 hari, yaitu 10 Januari dan 11 Januari 2024. Acaranya digelar mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan. Usai sudah Fokus Pagi hari ini pemirsa, dan setelah Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya dari Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa. Happy birthday, hey.